Kebiasaan merupakan pola perilaku yang kita lakukan secara otomatis sebagai respons terhadap situasi tertentu, sering tanpa kesadaran penuh. Ini bisa sesederhana menyikat gigi setiap pagi atau sekompleks rutinitas latihan atlet profesional. Identitas di sisi lain adalah konsep diri yang terbentuk dari interaksi antara karakteristik individu dengan lingkungan sosialnya, yang mencakup nilai, keyakinan, dan peran dalam masyarakat. Identitas bukan hanya tentang siapa kita di mata orang lain, tetapi juga bagaimana kita menghadapi diri sendiri. Terus yang menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana kebiasaan membentuk identitas? Pembentukan kebiasaan terbentuk melalui pengulangan dan penguatan. Ketika kita melakukan suatu tindakan berulang kali dalam konteks yang sama, otak kita mulai mengasosiasikan situasi tertentu dengan perilaku tersebut. Dengan waktu, tindakan ini menjadi lebih otomatis dan memfokuskan usaha mental yang lebih sedikit. Dari kebiasaan ke identitas, perilaku berulang ini tidak hanya membentuk kebiasaan, tetapi juga mulai mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Misalnya, seseorang yang secara konsisten bangun pagi untuk berlari mungkin mulai memandang dirinya sebagai sesuatu yang disiplin dan berkomitmen terhadap kesehatan. Kebiasaan membaca setiap hari sebelum tidur tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bahasa, tetapi juga dapat membentuk individu tersebut mengidentifikasi diri sebagai pembaca yang rajin atau seorang intelektual. Peran lingkungan sosial dan budaya berperan penting dalam membentuk kebiasaan yang kita kembangkan. Misalnya, seorang yang tumbuh dalam keluarga yang menekankan pentingnya pendidikan mungkin akan mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, yang kemudian menjadi bagian penting dari identitas sebagai pelajar yang rajin dan berprestasi. Di sisi lain, dukungan sosial dan norma kelompok dapat memperkuat atau menghambat pembentukan kebiasaan tertentu. Nah, muncul lagi nih pertanyaan, bagaimana identitas mempengaruhi pembentukan kebiasaan? Identitas sebagai panduan perilaku. Identitas kita tidak hanya mencerminkan siapa kita sekarang, ia juga berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan perilaku kita. Nilai dan keyakinan yang menjadi inti dari identitas kita mempengaruhi keputusan dan tindakan kita sehari-hari. Misalnya, jika seseorang mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang pencinta lingkungan, ia mungkin akan mengembangkan kebiasaan yang mencerminkan nilai tersebut, seperti mendaur ulang, menggunakan transportasi umum, atau mengurangi konsumsi plastik. Ketika Anda ingin merubah identitas Anda dengan perubahan pola kebiasaan, maka akan muncul yang namanya dinamika identitas dan perubahan kebiasaan. Perubahan dalam identitas seseorang bisa menjadi katalis yang kuat untuk perubahan kebiasaan. Ketika seseorang mengalami perubahan signifikan dalam hidup, seperti menjadi orang tua, memulai karir baru, atau pindah ke lingkungan baru, identitasnya seringkali beradaptasi untuk mencerminkan peran dan tanggung jawab baru ini. Sebagai hasilnya, individu tersebut mungkin menemukan diri mereka mengadopsi kebiasaan baru yang lebih selaras dengan identitas barunya. Nah, mari kita masuk ke dalam studi kasus dan teori terkait. Teori pembentukan kebiasaan. Salah satu teori yang menjelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk adalah teori proses ganda yang diajukan oleh Wendy Wood dan David Neal. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kita dipandu oleh dua sistem kebiasaan yang otomatis dan tidak memerlukan usaha sadar, dan sistem niat yang didasarkan pada keputusan sadar dan motivasi. Identitas kita mempengaruhi sistem niat ini, mendorong kita untuk membuat pilihan yang konsisten dengan siapa kita atau ingin menjadi apa kita. Teori identitas sosial. Teori identitas sosial yang dikembangkan oleh Henry Touchful
dan John Turner menyoroti bagaimana afiliasi kelompok kita mempengaruhi perilaku kita. Menurut teori ini, kita cenderung mengadopsi norma, nilai, dan perilaku dari kelompok yang ingin kita identifikasi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan harga diri kita. Ini dapat menjelaskan bagaimana identitas sosial kita mempengaruhi pembentukan kebiasaan kita. Sebagai contoh praktis, kita dapat melihat ke studi kasus tentang individu yang mengubah kebiasaan makan mereka setelah mengadopsi identitas sebagai vegetarian atau vegan. Identitas ini tidak hanya mencakup pilihan makanan, tetapi juga nilai-nilai yang lebih luas mengenai kesejahteraan hewan, lingkungan, dan kesehatan. Perubahan kebiasaan ini secara langsung dipengaruhi oleh keinginan individu untuk selaras dengan nilai-nilai baru yang mereka adopsi sebagai bagian dari identitas mereka. Kesimpulan dan implikasi. Pembahasan kita telah mengungkapkan bagaimana kebiasaan dan identitas saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam sebuah siklus dinamis. Kebiasaan yang kita praktikkan setiap hari tidak hanya mencerminkan identitas kita saat ini, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk siapa kita di masa depan. Begitu juga identitas yang kita pegang mempengaruhi jenis kebiasaan yang kita kembangkan dan mempertahankan. Pemahaman ini membuka jalan bagi introspeksi dan pertumbuhan pribadi, memberi kita alat untuk mengambil kendali atas perilaku kita dan pada gilirannya atas hidup kita. Implikasi dalam pengembangan diri. Memahami hubungan antara kebiasaan dan identitas memiliki implikasi signifikan dalam pengembangan diri. Menyadari bahwa setiap kebiasaan yang kita praktikkan mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri dan bagaimana kita dipersepsikan oleh orang lain. Memberikan motivasi kuat untuk memupuk kebiasaan yang positif dan produktif. Ini juga menyoroti pentingnya kesadaran diri dan refleksi dalam proses pertumbuhan pribadi. Karena itu, perubahan dalam identitas seringkali diperlukan untuk memfasilitasi perubahan kebiasaan yang berkelanjutan. Saran untuk Anda. Pertama, refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan kebiasaan Anda saat ini dan bagaimana mereka mencerminkan identitas yang Anda pegang. Pertanyaan seperti ini. Apakah kebiasaan ini mencerminkan siapa saya dan ingin menjadi apa saya? Dapat membantu dalam proses ini. 2. Tetapkan tujuan yang selaras dengan identitas Anda. Saat menetapkan tujuan, pastikan mereka selaras dengan identitas yang Anda aspirasikan. Ini akan meningkatkan motivasi Anda dan kemungkinan Anda untuk bertahan dengan kebiasaan baru. Ketiga, cari lingkungan yang mendukung kebiasaan yang ingin Anda kembangkan. Ini bisa berarti mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memiliki nilai dan tujuan yang serupa. Atau mengubah lingkungan fisik Anda untuk mengurangi godaan dan mempermudah praktik kebiasaan baru. Saran keempat, bersabar dan konsisten. Ingatlah bahwa mengubah kebiasaan membutuhkan waktu dan konsistensi. Jangan berkecil hati oleh kemunduran. Lihat mereka sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kelima, rayakan kemajuan kecil. Merayakan kemenangan kecil dapat memperkuat identitas baru Anda dan memotivasi Anda untuk terus bergerak maju. Sebagai penutup, dengan memahami dan memanfaatkan hubungan antara kebiasaan dan identitas, kita dapat mengarahkan perubahan dalam hidup kita dengan cara yang bermakna dan berkelanjutan. Proses ini bukan hanya tentang mengubah apa yang kita lakukan, tetapi lebih mendalam lagi tentang mengubah siapa kita dan bagaimana kita memandang diri sendiri. Melalui refleksi yang teliti dan tindakan yang disengaja,
kita dapat membentuk identitas yang mencerminkan nilai-nilai terbaik kita dan memimpin kehidupan yang kita anggap paling bermakna. Yang menjadi suatu kesalahan dalam perubahan kebiasaan adalah Anda tidak subscribe channel ini. Silahkan komen, like, dan subscribe agar kebiasaan Anda dapat berubah menjadi lebih baik lagi.